Ada timnya sendiri. Enggak selanjut. Rela. Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita berhadir dalam kita mudah-mudahan ya soleh kita dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang akan terhormati seluruh para asatidzah, para murid, para masyarakat, para ketua TKM, muslimin dan muslimat setempat besar. Di antaranya orang tua kita Bapak Muhammad Haji, orang tua kita Bibi Haji, Ustaz Muhammad Yunus, Ustaz Hasan, wali kita dari Ustaz Abdurrahman Ayat, Ustaz Abdurrahman, Ustaz Taufik Hidayatullah, Ustaz Miftah, Kiai Haji Mahmudin, Kiai Haji Salahuddin, Kiai Haji Muhammad Hussein, terus Ustaz Yasin, Kiai Haji Muhammad Hussein, dan seluruhnya guru-guru kita dan seluruh daripada ketua DKM dan namun insya Allah kamu berkira sehari bahwa saya kepada tidak terasa ma'asyarul hadirin rahimahullah, kita masuk dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang mana dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal iman. Bagaimana ulama menjelaskan wa afdalul khalqi 'ala al-ibadi nabiyuna seafdal-afdalnya makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti di bulan Rabiul Awal ini kita sambut dengan kegembiraan menyambut kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala anjurkan berfirman-Billah wa katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal tersebutlah kalian bergembira. Enggak ada rahmat yang terbesar yang bisa disambut ini melainkan kuenya belum. Bahkan Abu Lahab, ya pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sepakat seluruh ulama bahwa Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir. Ya, Abu Lahab pamannya pamannya Nabi Muhammad. Semua ulama sepakat Abu Lahab ini meninggal dalam keadaan kafir. Beda sama Abu Talib. Abu Talib ada khilaf. Ada yang mengatakan muslim, ada yang mengatakan kafir, ada kulihat.
Tapi Abu Lahab sepakat para ulama meninggal dalam keadaan kafir. Tapi ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Abu Lahab ini mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Kenapa mendapatkan keringanan azab? Karena bergembira atas kelahiran keponakannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama membuat syairan, ya, dalam satu syairan tentang menceritakan Abu Lahab yang mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala lantaran bergembira kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu orang kafir, ya, meninggal binasul Quran. Allah Subhanahu wa taala melaknatnya, tapi mendapatkan keringanan azab lantaran bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama mengatakan, idza hadza kafirun jahadahu batabat yadahu fil jahim mukhallada ata fi yawm al-ithnain daiman abada yukhaffifu anhu li sururi bi ahmada wa ma dhannu bil 'abd alladhi kana amruhu masruran wa mata wahida. Ulama idza hadza kafirun jahadahu, kalau itu orang kafir Abu Lahab, jahadahu yang datang celahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Ahqaf, bila batabat yadahu fil jahim mukhallada, dibelenggu tangannya di neraka jahim Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tapi kata ulama, fi yaumil itsnain da'iman abada yukhaffifu anhu li sururi bil ahmada. Datang setiap hari Senin, ya, mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala di sururi bil ahmada, karena gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampai di situ kata ulama, famazannu bil 'abdi alladhi kana umruhu masruran wa mata wahida. Lalu bagaimana sangkaan kalian apabila ada seorang hamba Allah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dia selalu hidupnya bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid. Kalau orang kafir saja mendapatkan keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas meninggalnya kafir, akan tetapi mendapatkan keringanan azab. Lantas bagaimana kita, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ini kebiasaan orang kita. Kalau selamatan rumah yang dibaca Maulid kita bukan tahunan, Maulid kita setiap saat. Bahkan setiap kuliah subuh sebelum diadakan ini kita baca Maulid, karena gembira diutusnya Nabi Muhammad. Ini bulan Maulid bukan bulan Rabiul Awal saja, dalam budaya kita dan kebiasaan orang tua salafus saleh kita. Ini yang menjadikan dalil agar kita selalu bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu sedikit yang tentang mungkin menyambung daripada bulan Rabiul Awal, nanti akan diteruskan. Jadi kalau kita kupas banyak, ya, Maulid, ya, bahkan fadilah sholawat sama Nabi Muhammad SAW sangat luas, ya, bisa dijabarkan satu persatu. Bahkan dalam kitab Muqasyafatul Qulub dijelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, Rasulullah tahtal arsy, yang kepalanya itu di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa rijluhu tahtal ardhis sabi'ah, dan kakinya ada di bawah lapisan bumi Allah yang ketujuh. Karena lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Ada sayap dari barat ke timur, dia mempunyai dua sayap dari barat ke timur. Dan ada di sayapnya itu, ya, bulu-bulu sejumlah biadad khalqillah ta'ala, sejumlah bilangan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi SAW bersabda, fa idza shalla rajulun aw imra'atun, kalau salawat seorang laki-laki atau perempuan, Allah Ta'ala perintahkan untuk malaikat untuk menyelam di lautan, bawah lautan cahayanya arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu suruh keluar itu malaikat, dan Allah suruh Allah suruh cipratkan itu sayap. Allah Ta'ala min kulli qatratin malakun yastaghfiru lahu yawmal qiyamah.
Setiap satu tetesan Allah ciptakan satu malaikat yang tugasnya untuk minta ampun buat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat Pak tu malaikat sejumlah bilangan makhluk ya Allah Subhanahu wa taala tugasnya minta ampun buat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bilangan Allah makhluk ya Allah tak terhitung. Belum ada manusia, jin, malaikat dan lain-lain tak terhitung. Jadi kalau kita bahas satu sangat luas. Yang meneruskan pelajaran kita sedikit daripada tauhid, ambil barakah daripada ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ala ma nafa'a bihi wa bi barakati ulumi wa bi qadarin amin rahimahullahu taala. Meneruskan pelajaran kajian tauhid kita masih tentang di fase yang pertama dan kita bersalatul jami'ah. Ya, belajar tauhid ini sangat ditekankan sebagaimana dalam kitab Jawahirut Tauhid bahwasanya dikatakan wa awal wajibin 'ala al-insan ma'rifatu ilahi bistiqrar. Yang pertama kali wajib atas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia, ma'rifatu ilahi bistiqrar, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan. Kita mesti tahu sifat-sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti pelajari. Bahkan kata ulama yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Dikatakan awal wajibin 'ala al-insan ma'rifatu billahi bistiqrar. Yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya agar tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin meneruskan Allah Ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah wa la mithla lah wa la syibha lah. Kita mesti yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adanya Allah mustamilul wujud, adanya Allah Ta'ala terus menerus tanpa ada akhir. Mesti kita yakini adanya Allah terus menerus, la akhiralah, enggak ada akhirnya. Beda sama kita ada awalnya, ada akhirnya. Bulan bin bulan lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, mati. Awalnya tahu matinya kapan ya? Kita tahu ya lahirnya doang. Matinya wallahu a'lam bishawab. Tapi ada awal, ada juga sesuatu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, ada awalnya, enggak ada akhirnya. Apa itu? Ya, salah satunya neraka, surga. Ada. Dan ada yang enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Yaitu siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Tuhan kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya memang ayat tauhid yang sedang ngeri. Ya takut salah ngomong. Ya kalau bodohan aja mungkin ada takut salah ngomong. Ya namanya setiap orang pasti bisa sabak lisan. Dia niatnya nggak mau ngomong begitu, tapi ngomong begitu. Makanya tauhid kebanyakan daripada salafus saleh tidak terlalu bahas detail secara tauhid. Yang penting kita tahu Allah Maha Hidup, Allah ada, Maha mendengar. Yang penting Maha sudah cukup. Makanya ada seorang bertanya, ada di zaman Al-Imam Al-Ghazali, ada seorang syabun alaihi atharul ibadah. Ada orang anak muda datang kepada Imam Ghazali, fihi atharul ibadah, ada di wajahnya nampak-nampak ahli ibadah. Orang ahli ibadah nampak di wajahnya, katanya simahum fi wujuhi min athari sujud, nampak tanda-tanda bekas sujud di mukanya. Tapi bukan jidatnya hitam, bukan. Ya, kalau kata Qur'an, athar sujud maksudnya itu ada mukanya. Tenang, kalau kita melihatnya itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'ahum, kalau kita melihat orang-orang seperti itu, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, ada melihat. Enggak sumpah melihat deh. Itu salah satu tanda orang saleh, bukan wajahnya hitam ya.
Kalau wajahnya hitam lu kerok-kerok aja dia tuh cukup udah ya, tapi nampak ada, nampak mukanya sering sholawat, kena air wudhu ya. Itu yang maksud. Ada seorang pemuda datang ke Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ya syabu anta ta'rifullah. Wahai pemuda, apakah kau kenal Allah? Kata Imam Ghazali, syukur ya. Ya, Imam Ghazali seorang hujjatul Islam bertanya kepada seorang pemuda. Enggak ada dirinya kegengsian, enggak ada dirinya ujub, enggak ada dirinya hasad istifadah. Bahkan Al-Fakir pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, ya, seorang mufti di negeri Tarim itu belajar dengan anak muda yang umurnya 30 tahun. Karena anak muda tersebut ahli falak. Beliau umur 60, 70 mau ngaji sama anak muda itu. Dihancurkan sehancur-hancur keegoan. Dihancurkan mujahadatul nafs. Dilawan hawa nafsu, istifadah. Makanya dikatakan makanya khudil faidah walau min lisanil bahimah. Ambil faedah meskipun dari lisan bahimah. Maksudnya saking besarnya faedah, ambil dari siapapun itu faedah. Lalu Imam Ghazali bertanya, ya syab wa anta ta'rifullah, kau kenal Allah? Faqala syab, maka pemuda tersebut berkata, hal ya'budu man la ya'rifu. Emang ada orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak kenal Allah? Kata orang pemuda, emang ada orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak mengenal Allah? Faqala kaifa araftahu? Lalu Imam Ghazali mengatakan, lalu bagaimana kau bisa kenal Allah? Faqala syabbu, maka berkata pemuda tersebut, wahiduhu wa la uhaddiduhu wa abuduhu wa la uqayyifuhu wa kullu ma khatara fil wahmi aw jalahu al-fahm wallahu bi khilafi dzalik. Kata pemuda tersebut, aku kenal Allah, aku esahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa membatasi Allah Subhanahu wa taala, tanpa membatasi Allah dengan ruang dan tempat. Dapat tidak Allah tanpa ruang dan tempat. Enggak membatasi Allah dengan arah dan ruang maupun tempat. Wahiduhu wa la uhaddiduhu. Aku esahkan Allah tapi tak membatasi. Wa a'buduhu wa la ukayyifuhu. Aku beribadah kepada Allah tanpa membagaimanakannya Allah. Maksudnya menggambarkan Allah bahwa misalkan Allah punya tangan, punya kepala dan lain-lainnya. Aku enggak bayangkan, enggak membagaimanakan Allah. Ibadah saja kepada Allah Subhanahu. Dan wa kullu ma khatara fil wahmi aw jalam al-fahmi fallahu bi khilafi dzalik. Sesuatu yang terlintas di hati kita dan timbul di pemikiran kita, Allahu bi khilafi dzalik, maka Allah berbeda daripada ini. Faedah. Sesuatu yang terlintas di hati kita dan timbul di pikiran kita, Allahu bi khilafi dzalik. Allah berbeda dengan hal itu. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah bertempat, Allah punya tangan dan lain-lainnya. Maka kata Imam Ghazali, faqala Imam Ghazali, qata'na umruna fi tauhid wa qad jama'a hadha syar. Kami telah habiskan umur kami untuk belajar tauhid dan telah dikumpulkan dengan 3 kalimat oleh ini pemuda. Kita habisin belajar tauhid, cuma pemuda ini menghimpun tauhid dengan 3 kalimat saja. Tadi apa itu? Aku esahkan Allah tanpa membatasi Allah. Aku beribadah kepada Allah tanpa membagaimanakannya. Dan setiap yang terlintas di hati kita tentang Allah dan timbul di pemikiran kita, kata Allah tidak terbatas, sedangkan otak kita terbatas. Tidak mampu kita memikirkan sesuatu yang tidak terbatas. Jadi cukup tahu Allah Maha Ada, Allah Maha Hidup dan lain-lain. Dan kata Imam Ghazali, kami habiskan umur kami untuk belajar ilmu tauhid, tapi telah dihimpun oleh pemuda tersebut dengan pikiran kita. Ya udah 5:30 karena terbit cepat biasanya nih. Sekarang sudah terbit nih. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.